warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kita lanjutkan kembali, kita kaji tafsir Juz Amma, dan kita masuk pada kali ini yakni di surah Ad-Duha. Kita masuk di surah Ad-Duha. Sebagaimana biasa ini kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wadduha wal-laili idza saja wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Surah Ad-Duha ini makiyah, ada 11 ayatnya, dan ini turun setelah surah Al-Fajr. Surah Ad-Duha ini turun setelah surah Al-Fajr.
Dan Allah Ta'ala bersumpah dalam surah ini, dan inilah yang kemudian dijadikan nama dari surah ini. Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Dan duha huwa awalun nahar. Duha itu adalah awal waktu siang. Awal waktu siang. Wa fihi an-nur wad-diya, yang di situ ada nur, ada diya. Ada nur, ada diya. Nur itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya sebagaimana cahaya rembulan. Diya itu cahaya sebagaimana cahaya matahari. Jadi sangat terang sekali. Kalau nur itu tidak sebagaimana diya. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lain, wa ja'alal qamara wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Dan Allah Ta'ala jadikan matahari itu diya, cahaya yang terang menyilaukan, wal qamara nuran, dan rembulan itu sebagai nur. Makanya cahaya rembulan itu rembulan itu sebagaimana nur, atau nur itu sebagaimana cahaya rembulan, sementara diya itu cahaya matahari yang sangat terang. Makanya kalau di waktu duha itu ada cahaya yang tidak terlalu terang, nur, dan ada cahaya yang menyilaukan. Dan Allah juga berfirman wal-laili idza saja, dan demi malam apabila saja. Saja itu maknanya al-lail idza ghatal arda wa sadala 'alaiha dhalamuhu, yakni demi malam apabila menutupi bumi, dan apabila gelapnya itu kemudian mulai menutupinya. Fa'aqsamallahu ta'ala bisyai'aini mutabayinaini, maka Allah Ta'ala itu bersumpah dengan dua hal yang saling berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama adalah duha, yang di situ ada diya, ada nur, ya. Yang kedua adalah malam, ya. Dan malam itu kan gelap. Maka ini dua hal yang berbeda. Yang perbedaannya sangat mencolok sekali antara terang dan gelap. Ma wadda'aka rabbuka, ma wadda'aka maknanya ma tarakaka. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak meninggalkanmu. Allah tidak meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala ay ma abghadaka, maknanya juga dan Rabbmu juga tidak membencimu. Jadi Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan Rabbmu tidak membencimu. Dan dikatakan oleh pentafsir bal ahabbul khalqi ilaihi fima na'lam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas pengetahuan kami, kata pentafsir ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka makhluk yang paling dicintai oleh Allah taala sebatas pengetahuan kami, kata beliau, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ikhtarahu Allahu li'a'dhamir risalati, oleh karenanya Allah Ta'ala memilih beliau untuk mengemban risalah yang paling agung ini, dan juga memilih beliau untuk sebaik-baik umat. Wa ja'alahu khataman nabiyyin, dan Allah Ta'ala menjadikan beliau itu sebagai penutup para nabi. Maka falan nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi itu jelas dusta, ya, jelas dusta.
Dan Allah Ta'ala berfirman, dan ini menunjukkan kebenaran dari apa yang Allah Ta'ala jelaskan di sini di ayat yang ketiga ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan Rabbmu juga tidak membencimu. Maka Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Tur ayat yang ke-48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah untuk ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya engkau di bawah pengawasan kami. Maka Allah tidak meninggalkannya. Allah senantiasa mengawasi Nabi Muhammad SAW. Fa'ainullahi ta'ala takla'uhu wa tar'ahu wa tahmihi wa tahfaduhu wa huwa alladhi qala lahu sallallahu alaihi wasallam alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Maka pengawasan Allah Subhanahu wa taala ini melindungi beliau, menjaga beliau, ya. Dan beliaulah yang ini disebutkan di dalam ayat, ya, sebagaimana pula dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-219, alladzi yaraka hina taqum, yakni zat yang melihatmu tatkala engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan taqallubaka, jadi taqallub itu bolak-balikmu tatkala engkau sujud, ya. Berdiri dudukmu tatkala engkau sujud, ya. Ini yang menunjukkan Allah senantiasa mengawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama tarakahu Allahu azza wa jalla bal ahatahu bi ilmihi. Maka Allah Ta'ala tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi dengan ilmunya dan juga dengan rahmatnya, ya, dengan inayahnya, mimma yaqtadi rif'atahu fid dunya wal akhirah, yang ini menjadikan atau berkonsekuensi meninggikan derajat beliau di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Ini pernah kita kaji sebelum ini, yakni wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu wahai Muhammad penyebutanmu. Nah, kemudian pada ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik untukmu daripada al-ula, yakni daripada dunia ini. Hadhil jumlah muakkadatun billam lamul ibtida wal akhirah hiya al-yaum alladhi yub'atsu fihi nas. Kalimat ini dikuatkan, ditegaskan dengan lam di sini, lal akhiratu. Di sini lam li ta'kid, jadi untuk menguatkan. Dan sungguh akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Dan akhirat itu adalah ayyum alladzi yub'atsu fihi nasu, hari di mana manusia itu dibangkitkan, itu akhirat. Wa ya'una ila mathwahum al-akhir, dan mereka menetap di tempat kembali mereka yang terakhir, yaitu surga atau neraka. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik untukmu wahai Muhammad daripada dunia. Kenapa akhirat lebih baik daripada dunia? Wadzalika li annal akhirata fiha ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at. Karena akhirat itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga keindahannya, dan belum pernah terbersit di dalam hati manusia. Wa maudhi'u sautin ahadina fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha, dan tempat
yang luasnya itu hanya seluas cemeti saja, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan jadi dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ini sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada lamma khayyarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi maradihi baina an ya'isha fid dunya ma ya'ishu wa baina ma indallah ikhtara ma indallah. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara tatkala beliau sakit, memberikan pilihan antara hidup di dunia sebagaimana yang beliau kehendaki, dan antara di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memilih, lebih memilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang pahalanya tentu saja sangat besar, dan kenikmatannya itu kalau di sisi Allah taala kan hakiki. Adapun di dunia itu kan fana. Fana itu akan rusak, binasa. Kama a'lana dzalika sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi haitsu qala wa huwa 'alal mimbar, sebagaimana Nabi umumkan hal itu tatkala di dalam khutbah beliau, ketika itu beliau berdiri di atas mimbar, beliau mengumumkan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina an ya'isha fid dunya ma sya'allahu an ya'isha wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Sesungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepadanya pilihan antara dia hidup di alam dunia ini sekehendaknya dan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan antara ia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda beliau. Tidak sharih, tidak jelas ini siapa yang diberi pilihan. Namun ketika itu Abu Bakar tahu, maka beliau menangis. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar menangis ketika mendengar sabda Nabi ini. Wa ta'ajjaban nasu min bukaihi kaifa yabki min hada, dan orang-orang pada gumun, pada heran kenapa kok Abu Bakar menangis ketika mendengar khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Orang pada enggak tahu, tapi Abu Bakar tahu bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah dirinya sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walakinnahu radhiyallahu anhu a'lamun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau, sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang paling mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alima annal mukhayyara huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tahu bahwasanya yang diberi pilihan itu tak lain ya Rasulullah sendiri. Wa annahu ikhtara ma indallahi wa huwal akhirah, dan beliau lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, yang tak lain itu adalah akhirat. Wa anna hadha idhanun biqurbi ajalihi, dan ini merupakan isyarat dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarada, dan saufa yu'tika rabbuka, kelak, dan sungguh kelak Allah Ta'ala akan memberimu, Rabbmu akan memberimu, niscaya engkau akan ridho. Allah akan memberimu, niscaya engkau akan ridho.
Dan saufa ini adalah isyarat tadullu ala tahaqquqi syai'i. Ini menunjukkan akan terrealisasinya atau terjadinya sesuatu, akan tetapi setelah waktu yang lumayan lama atau cukup lama. Jadi kelak, berarti kelak itu besok, ya, lama, ya. Besoknya itu lama. Kalau saufa beda dengan sa, ya. Kalau sa'uktika, ya, atau sayuktika, nah ini berarti dekat. Besoknya itu besok dekat. Kalau saufa itu kelak, ya. Jadi lama. Nah, saufa yu'tika rabbuka, kelak Rabbmu akan memberimu, dan dengan pemberian itu niscaya engkau akan ridho. Yu'tika ma yurdika fatardo, artinya Allah akan memberimu sesuatu yang akan menjadi kamu ridho, maka engkau kemudian akan ridho. Walaqad a'tahu Allahu ma yurdihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menjadikan beliau ridho. Fa inna Allah Ta'ala yub'itsuhu yaumal qiyamati maqaman mahmuda. Jadi yang pertama, sesuatu yang merupakan pemberian Allah Ta'ala dan ini menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho. Yang pertama adalah Allah Ta'ala membangkitkan beliau di hari kiamat dengan kedudukan yang terpuji, ya, dengan maqam yang terpuji. Yahmaduhu fihil awwaluna wal akhiruna, yang beliau itu dipuji oleh orang-orang yang dahulu, awal-awal, dan juga orang-orang yang terakhir. Jadi umat terdahulu dan umat yang akhir itu semuanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-anbiya wa ulul azmi minar rusuli la yastati'una al-wusula ila ma wasala ilaihi. Sampai para nabi dan juga ulul azmi, ini nabi pilihan yang hanya ada 5 di antara para nabi itu, ya, tidak sampai pada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan, ya. Para nabi, bahkan para rasul dari kalangan ulul azmi itu tidak ada yang mendapatkan sebagaimana yang Nabi dapatkan. Makanya dikatakan ayat ini benar karena Allah Ta'ala akan memberikan kepada beliau sesuatu yang menjadikan beliau itu ridho. Pemberian yang hanya diberikan kepada beliau tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain atau para rasul yang lain. Di antaranya beliau dibangkitkan dalam makom yang terpuji. Fa idza kana yaumal qiyamati wa adumal qurabu wal ghammu 'alal khalqi wa taqat 'alaihimul umuru talaba ba'duhum min ba'din ayyaltamisu man yashfa'u lahum ila Allah azza wa jalla. Ketika di hari kiamat itu kan hari di mana manusia itu mengalami kesusahan. Semua makhluk, ya, itu mengalami kesusahan. Daqat 'alaihimul umur, perkara mereka itu sempit, ya. Maka mereka itu meminta, ya, antara satu dengan yang lainnya itu meminta, mencari orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian mereka mulai mencari, fayatuna ila Adam, mereka datang kepada Nabi Adam, manusia di hari kiamat, karena kesusahan yang mereka alami. Dan sebagian ulama menjelaskan ini karena manusia itu lama menunggu di padang mahsyar dan belum diadili, lama sekali menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengalami kesusahan. Maka kemudian mereka mendatangi Nabi Adam.
Mereka mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada beliau. Nabi Adam tidak bisa beri syafaat. Tsumma Nuh, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Tsumma Ibrahim, tsumma Musa, tsumma Isa. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa. Haula'i khamsah awwaluhum Abul Bashar wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Haula'i wa haula'il arba'ah alaihim salatu wassalam min ulil azmi. 5 orang nabi ini ya, atau 5 nabi ini, yang pertama itu adalah bapaknya manusia ya, bapaknya manusia. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah ulul azmi semuanya. Ini kan nabi-nabi pilihan. Semuanya tidak bisa memberikan syafaat atau memberikan rekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum ya'tadziruna 'anis syafa'ati lil khalqi. Semuanya minta udzur ya, tidak bisa memberikan syafaat kepada makhluk hatta tasila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqumu wa yasfa. Kemudian beliau berdiri dan memberikan syafaat. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, wala syakka anna hadza 'ata'un 'azimun lam yanalhu ahadun minal khalqi. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah pemberian yang sangat agung. Ya, ini kan kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi. Ya. Yang tidak bisa dicapai seorang pun di antara para makhluk. Ya, ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini di antara bentuk la saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, Allah taala kelak akan memberimu wahai Muhammad dengan satu pemberian, niscaya engkau akan ridho dengan pemberian itu. Tsumma bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala ni'amahu alaihi as-sabiqah hatta yastadilla biha 'ala ni'ami al-lahiqah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat-nikmatnya terdahulu yang telah diberikan kepada beliau, yang kemudian juga dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala juga dengan nikmat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada beliau. Yang ini yang ini telah diberikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu juga kemudian dengan ini menyebutkan kepada beliau nikmat-nikmat yang akan beliau dapatkan. Maka kemudian Allah Ta'ala sampaikan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Ta'ala telah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah Ta'ala menjagamu. Ini kan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau dahulu. Dan bukankah di sini itu dalam bahasa Arab namanya istifham litakrir, kata tanya tapi penetapan. Kata tanya tapi penetapan. Bukankah, berarti kan ya memang iya, tidak ada kata lain. Ya, atau bisa juga kemudian diartikan yakni qad wajadakallahu, sungguh Allah Ta'ala telah mendapatimu wahai Muhammad yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awaka, kemudian Allah Ta'ala menjagamu, yatiman minal abi wa yatiman minal ummi. Di sini dikatakan yatim tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Fa inna abahu tuwfiya qabla an yulada. Bapak beliau itu wafat sebelum Nabi dilahirkan.
wa ummuhu tuwfiyat qabla an tatimma irda'ahu, dan ibu beliau wafat ini sebelum sempurna ya, mengasuh beliau. Lakin Allah Ta'ala takaffala bihi wa yassara lahu man yaqumu bi tarbiyatihi wa difa'i anhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjamin beliau, memudahkan untuk beliau, beliau mendapatkan orang yang mendidik beliau dan membela beliau, mengurusi beliau. Hatta wasala ilal ghayati allati aradaha Allah azza wa jalla, sampai pada derajat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla. Nah, kemudian Allah juga berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah Ta'ala telah mendapatimu wahai Muhammad dhallan. Dhallan di sini maknanya ghairu alimin, tidak tahu, tidak berilmu ya. Jadi tidak kita artikan sesat ya. Kalau kita artikan sesat nanti terlalu jauh, karena Nabi tidak sesat ya. Sejak dahulu pun Nabi tidak pernah menyembah berhala ya kan. Nabi tidak pernah menyembah berhala. Jadi lebih tepat ini dolan di sini, meskipun secara dohir dol itu maknanya sesat ya, tapi di sini diartikan ghairu alimin, orang yang tidak berilmu ya. Dan Allah Ta'ala telah mendapatimu wahai Muhammad dolan, tidak berilmu, fahada, kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'lam syai'an qabla an yunzila alaihi al-wahyu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengetahui apapun sebelum kemudian wahyu itu diturunkan. Nabi tidak tahu ya, tidak tahu apa-apa sebelum wahyu itu diturunkan kepada beliau. Ini sebagaimana pula disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang kau dahulu tidak tahu. Demikian pula dalam surah Al-Ankabut ya. Jadi menunjukkan kalau Nabi itu memang tidak berilmu dahulunya sebelum Allah Ta'ala memberikan ilmu. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-48 Allah berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika, dan engkau bukanlah orang yang bisa membaca kitab sebelumnya wahai Muhammad, demikian pula engkau bukanlah orang yang bisa menulis dengan tanganmu. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya benar kalau dikatakan dolan ya, Nabi itu dahulunya tidak berilmu sebelum Allah Ta'ala memberikan ilmu dengan menurunkan wahyu. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam lam yakun la'lam ya'lam syai'an bal huwa minal ummiyin, maka Nabi itu tidak tahu apa-apa, bahkan beliau termasuk ummiyin, itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini sebagaimana juga disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang telah mengutus pada masyarakat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, utusan dari kalangan mereka sendiri. Jadi ya dari kalangan mereka sendiri yang juga tidak bisa baca, tidak bisa nulis. La yaqra'u wa la yaktubu. Lakin wasala ila hadhil ghayatil 'azimati bil wahyi alladhi anzalahu Allah alaihi. Akan tetapi meskipun beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka beliau sampai pada
derajat yang agung ini dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, maka pas kalau Allah taala mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah taala telah mendapatimu wahai Muhammad tidak berilmu, kemudian Allah taala memberikan kepadamu hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah taala telah mendapatimu wahai Muhammad fakir. Ailan itu tidak punya apa-apa, fakir, ya. La tamliku syai'an, ya, tidak punya apa-apa. Allah telah mendapatimu wahai Muhammad ailan, tidak punya apa-apa. Fa'aghna, kemudian Allah taala mencukupi. Dan ini juga disebutkan di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunahu. Allah taala menjanjikan kepada kalian dengan ghanimah yang banyak. Ghanimah rampasan perang. Ya. Yang kalian ta'khudunahu, kalian bisa mengambilnya. Jadi di antara bukti dari apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat ini, wa wajadaka ailan fa'aghna, ya. Dan Allah Ta'ala telah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan fakir, ya, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah Ta'ala mencukupi. Dan ini sebagaimana disebutkan wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunahu dalam surah Al-Fath ayat yang ke-20. Allah taala menjanjikan kepada kalian ghanimah, rampasan perang yang banyak yang kalian mengambilnya. Wa ma aktsara ma ghanima al-muslimuna minal kufari tahta dhilalis suyuf, dan betapa banyak ghanimah kaum muslimin, ya, dari orang-orang kafir di bawah naungan pedang. Ghanaim azimah katsirah kulluha bisababi hadzal rasulil karim. Ghanimah yang sangat besar, yang sangat banyak, semuanya dengan sebab Rasul yang mulia ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina ihtadau bihadi, ketika mereka itu mengambil petunjuk dengan hidayahnya. Wattaba'u sunnatahu, dan ketika mereka mau mengikuti sunnahnya, fanasarahumullahu ta'ala bihi wa ghanimu min masyarikil ardi wa magharibiha, maka Allah ta'ala menolong mereka dengan memberikan ghanimah dari mulai timur sampai ke ujung barat. Mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Dan ini juga dari kata-kata ini kita simpulkan bahwasannya mengikuti hidayah Nabi, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang jangan khawatir untuk kemudian dia itu jatuh pada kekurangan atau kefakiran. Ya, sebagaimana umat-umat terdahulu, maka Allah Taala jamin rezeki mereka. Dan dikatakan di sini walau annal ummatal islamiyata adat ila ma kana alaihi salafus salihu la adan nasru ilaihim wal ghina wal izzah wal quwwah. Kalau seandainya saja umat Islam ini kembali sebagaimana para salafus saleh terdahulu dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam beramal, niscaya la'a dan nasru ilaihim, pertolongan itu akan kembali kepada mereka. Yakin itu. Jadi kalau seandainya umat Islam itu kembali sebagaimana para salafus salih dalam beragama, di dalam di dalam beragama, di dalam beribadah,
di dalam bermuamalah, di dalam berkeyakinan, maka mereka pun akan kembali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, kecukupan, kekayaan, wal izzah, dan juga kemuliaan, tidak diremehkan oleh orang kafir. Kalau seandainya umat Islam itu dia kembali sebagaimana apa yang diyakini menjadi akidahnya para salafus saleh terdahulu. Jadi terkadang umat Islam yang mereka itu terpinggirkan, tersingkirkan, terinjak-injak, itu boleh jadi karena memang mereka itu dari sisi akidah, dari sisi ibadah mereka lemah, hingga kemudian mereka jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya umat Islam itu sebagaimana para salafus saleh terdahulu, ya, mereka akan mulia, ya, bahkan dicukupi, ya, akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma'al asifi, ini kata saya Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi mohon maaf sekali, annal ummatal islamiyata fil waqtil hadir, umat Islam di waktu saat ini, kullun minha yang turu ila hududhi nafsihi, semuanya masing-masing melihat bagiannya sendiri-sendiri, semuanya melihat bagiannya sendiri-sendiri. Wala yakhfa ala man ta'ammala al-waqa'i'a allati hadatsat akhiran annaha fil haqiqati idlalun lil muslimin. Tidak diragukan lagi bahasanya orang yang mau merenungkan realita yang terjadi di akhir-akhir ini, ya, maka ini sesungguhnya adalah kehinaan kaum muslimin. Wa annaha sababun li syarrin adimin kabirin yataraqabu min wara'i ma hadatsa, dan apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, ya, kaum muslimin yang semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, ini boleh jadi menjadi sebab keburukan yang sangat besar yang mengintai dari balik apa yang terjadi, apa yang realita yang terjadi belakangan ini. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, fala taqhar, fa ammal yatima fala taqhar. Maka di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, kepada Nabi yang sebelumnya tadi sudah dikatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah taala telah mendapatimu yatim, dalam keadaan yatim kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjagamu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ini telah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, ya, maka fa idza kana Allahu awaka fi yatmika fala taqhar al yatim bal akrimil yatim.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dahulu saja itu telah mendapatimu dalam keadaan yatim kemudian menjagamu, ya maka kamu jangan sampai menghardik anak yatim. Jangan sampai berbuat kasar kepada anak yatim, akan tetapi muliakan anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta-minta, ya, maka fala tanhar ini juga sebaliknya, ya, dari kata-kata wa wajadaka dolang fahada, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan tidak berilmu, kemudian Allah Ta'ala itu memberikan kepadamu hidayah, ya. Wa ammas sa'ila, adapun orang yang sa'il, berarti sa'il di sini diartikan bertanya, ya. Adapun orang yang bertanya, karena sa'il itu bisa maknanya meminta, bisa maknanya bertanya. Sa'ala yas'alu itu bisa maknanya meminta, bisa maknanya bertanya. Makanya kalau dikaitkan dengan kalimat ini maka berarti as-sa'il di sini bertanya. Adapun orang yang bertanya maka jangan engkau tanhar, ya. Ya. Jangan engkau ya sama semacam sikap kasar, ya, kemudian menghardik, ya, ini maknanya, ya. Ya, orang yang bertanya jangan engkau hardik, ya, jangan engkau bersikap kasar kepadanya, karena ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala telah mendapatimu dalam keadaan tidak berilmu, kemudian Allah memberikan kepadamu hidayah. Maka kalau ada orang yang bertanya, ya jangan kamu celah, jangan kamu hardik, ya. Sebagaimana tadi fa ammal yatima fala taqhar, ya. Adapun anak yatim, ya, ini, ya, engkau jangan bersikap kasar kepada mereka, ya. Dan ini sebagaimana kebalikan alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah Ta'ala dahulu telah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah Ta'ala menjagamu. Kalau Allah Ta'ala telah menjagamu, maka kamu dalam keadaan yatim terdahulu telah dijaga oleh Allah, maka kalau ada anak yatim ya jangan kau berbuat kasar kepadanya. Dahulu ketika Allah Ta'ala mendapatimu dalam keadaan tidak berilmu, kemudian Allah memberikan hidayah, kalau ada orang yang bertanya ya jangan kau hardik, ya. Nah, ini dua hal ini sungguhnya berkaitan, dan ini yang yang menjadi poin yang dijelaskan oleh pentafsir mengenai apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, ya, jadi ini sebenarnya berkaitan, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun dengan nikmat Rabbmu maka fahadits, maka ceritakan, ya. Maka nikmatullahi ala rasul allati dzukirat fi hadhil ayati tsalath, maka nikmat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dalam 3 ayat ini, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, ya. Ini juga berkaitan sebenarnya kalau kita artikan wa ammas sa'ila, sa'il di sini meminta-minta, maka juga ada kaitannya dengan wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah Ta'ala dahulu telah mendapatimu wahai Muhammad fakir, kemudian Allah Ta'ala mencukupi. Maka kalau ada orang yang meminta-minta, ya janganlah engkau hardik. Nah, ini kaitan dari 3 ayat ini. Nah, 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini 3 hal ini, ya. Dan ayat ini juga memerintahkan kepada kita agar tatkala kita mendapatkan nikmat itu kita ceritakan,
Jadi dalam rangka at-tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun bukan dalam rangka sombong atau bukan dalam rangka bukan dalam rangka untuk kemudian kita pamer. Cuma memang bedanya tipis ya, dan itu yang tahu kita, bukan orang lain. Dan kita juga tidak tahu ketika ada orang dia menceritakan nikmat yang ada pada dirinya, apakah itu tahaddus bin nikmah ataukah itu sombong, kita nggak bisa tahu, dan kita tidak boleh memvonis ya, karena hati itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memiliki hati itu ya. Nah, kalau ada orang tahaddus bin nikmah, dia ceritakan nikmat, tidak boleh seorang memvonis pamer atau sombong ya. Boleh jadi dia memang niatnya at-tahaddus bin nikmah ya. Karena memang tahaddus bin nikmah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, introspeksinya untuk diri kita ya perlu kita teliti lagi ketika kita menyampaikan, menceritakan itu dalam rangka tahaddus bin nikmah ataukah memang ada niatan lain, yakni pamer atau yang lainnya. Nah, maka bagi orang lain dia punya kewajiban berhusnudzon ya. Bagi orang yang menceritakan hendaknya dia berkewajiban untuk melihat kembali apa yang menjadi niatannya sebelum dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya ya tahaddus bin nikmah itu adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.